Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan anak OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part 37-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah Lloyd menyelesaikan mantra baru yang dia ciptakan untuk mengontrol mananya yang sedang bocor, dia pun langsung turun untuk membantai ketiga bos kelas SS yang baru muncul di medan pertempuran. Dan tentu hanya dengan sekali serang aja bos-bos itu pun langsung lenyap semuanya. Bahkan untuk bos yang terakhir yang seperti robot ini sengaja Lloyd lenyapkan dengan mini altar de guardia yang baru dia ciptakan, karena sekalian untuk bereksperimen. Padahal ya sebenarnya dengan serangan biasa aja sudah pasti langsung lenyap. Tentu sebenarnya ketiga bos itu merupakan para bos kelas SS yang sangat mengerikan. Bahkan sebenarnya untuk bisa mengalahkan dan menonaktifkan bos yang robot itu harus dengan cara yang cukup rumit, yaitu harus memasukkan kunci inskripsi 13 digit yang mencakup angka dan kode-kode mana. Lalu harus mencari terminal inputnya yang tersembunyi di dalam tubuh robot besarnya itu. Tapi kan ya buat apa juga Lloyd melakukan hal konyol seperti itu. Mending langsung lenyapkan saja dengan satu kali serangan yang sangat dahsyat. Nah, serangan yang Lloyd gunakan saat itu kan sudah setara dengan sihir altar dan tentu dampaknya sangat luar biasa. Makanya sebenarnya saat itu Lloyd sengaja menciptakan subspace dan memasukkan bos itu ke dalamnya. Jadi dampak dari serangannya itu gak sampai terlihat ataupun bocor keluar. Dan tahu-tahu bos ini hanya tinggal tersisa kepalanya aja yang sudah jadi rongsokan. Oh ya, by the way, sebelumnya Lloyd ini kan tadinya sedang melakukan operasi pancake untuk menarik para pasukan monster supaya semakin menjauh dari gerbang benua, yaitu bersama Grimo Sayas dan juga ketambahan satu orang lagi yaitu Satanel. Cuma setelah Lloyd menyelesaikan mantra barunya dan berniat langsung turun untuk membantai para bos-bos itu, Lloyd itu lebih dulu sudah memerintahkan mereka untuk menuju ke titik lokasi yang sudah Lloyd berikan pada mereka. Ya mungkin titik lokasi yang Lloyd berikan itu merupakan lokasi di mana tim Lloyd yang lainnya berada. Jadi operasi pancake itu sudah selesai. Karena kan kedepannya Lloyd sendiri yang bakal turun tangan untuk membersihkan sisanya. Jadi mending mereka bergabung dengan yang lainnya saja. Nah lalu mari kita kembali ke tempat Lloyd lagi, di mana saat itu dia sudah sampai di tempat Veda dan Mars bertarung. Tentu sebenarnya Veda sudah tahu dan sudah merasakan kalau ketiga bos itu baru saja kena bantai dan itu di waktu yang sangat singkat. Makanya begitu Lloyd sampai di tempat ini, Veda pun langsung melakukan dungeon break dan berniat untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Karena dia langsung bisa merasakan kalau Lloyd ini punya kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi di sisi lain ekspresi Veda itu kelihatan sangat gembira dan seperti sedang melihat sesuatu yang selama ini dia tunggu-tunggu. Nah, tapi sebelum itu di sini kita sempat ditunjukkan masa lalu Veda saat masih di dalam dungeon, dan bahkan waktu itu Veda masih belum tumbuh dewasa seperti sekarang. Tapi walaupun masih sekecil itu, Veda ini sudah menjadi bos utama di dalam dungeon itu. Jadi dungeon Eclipse Tower itu kan bentuknya seperti menara hitam yang menjulang tinggi ke atas, dan tentunya ini merupakan dungeon yang sangat terkenal karena sudah berdiri sangat lama dan sampai saat ini pun belum ada yang mampu untuk menaklukkannya. Nama Veda sendiri dari dulu sudah sangat terkenal dan hampir semua petualang kuat yang memasuki dungeon itu ya tujuannya untuk bisa bertarung dan mengalahkan Veda. Tapi sepertinya hanya sedikit dari mereka yang tahu Veda itu bos dungeon yang seperti apa. Karena sebelum sampai ke puncak menara, ada 3 bos kelas SS yang perlu mereka kalahkan lebih dulu. Jadi hanya di lantai tengah aja mereka itu sudah harus melalui kesulitan yang sangat tinggi. Sedangkan untuk bisa bertarung melawan Veda, mereka itu harus sampai di puncaknya, dan sepertinya belum ada yang berhasil sampai ke situ. Nah, tapi ternyata dari dulu Veda itu sering menemui para petualang yang memasuki dungeon itu, dan bahkan sering melepaskan mereka begitu saja. Tapi karena sosok Veda hanyalah seperti anak kecil seperti ini, makanya para petualang yang diselamatkan Veda pun gak ada yang berpikir kalau itu bos utama yang mereka cari yaitu Veda. Contohnya waktu itu ada satu petualang yang sudah terluka dan sudah sangat kelelahan, dan saat itu dia sedang duduk di atas tangga. Tapi sepertinya ini baru yang akan sampai di bos paling bawahnya aja. Jadi ya masih belum terlalu tinggi. Cuma kan dia sudah sangat kelelahan dan bahkan tubuhnya sudah terkena racun. Nah saat itu Veda pun muncul dan sempat mengajaknya untuk mengobrol. Awalnya sang petualang itu tentu kaget ada anak kecil di dalam dungeon yang sangat berbahaya seperti itu. Dia pun bertanya pada Veda, apakah kau juga lagi berusaha menjelajahi tempat ini? Lalu Veda pun menjawab tidak. Kau terlihat sangat kelelahan, apakah kau terkena racun?
Lalu sang petualang pun mengatakan, inilah yang aku dapatkan, karena terlalu sombong datang ke tempat seperti ini. Lalu begitu Veda bertanya kenapa sang petualang itu datang ke tempat seperti itu, dengan tertawa senang sang petualang itu pun menjawab, aku datang untuk mengalahkan Veda dan mendapatkan hadiah yang sangat banyak. Dengan hadiah sebanyak itu aku pengen menjalani hidup yang sangat mewah dengan istri yang sangat banyak. Kedengarannya sangat bodoh bukan? Tapi bagi Veda itu sama sekali nggak bodoh, dan bahkan Veda meminta sang petualang itu untuk bercerita lebih banyak. Sampai akhirnya setelah bercerita cukup lama, salah satu bos yang ini pun turun mendekati mereka dan bertanya, apa yang kau bicarakan? Nah, begitu melihat bos itu, sang petualang pun langsung segera berdiri dan berniat untuk melawannya. Padahal tentu dia nggak akan mampu untuk mengalahkan bos dungeon itu. Tapi kan Vedanya langsung mengeluarkan sang petualang itu dan juga sambil mengatakan, tenang saja, kau bakal keluar dengan selamat. Karena ya Veda memang gak mau sang petualang itu sampai mati di dungeon ini. Apalagi barusan dia sudah mau menceritakan banyak hal dan itu membuat Veda sangat senang. Sedangkan sebagai gantinya Veda hanya mengambil kantung dan senjata milik sang petualang itu. Walaupun ya sebenarnya di dalam kantung itu hanya berisi beberapa bekal dan peralatan miliknya aja. Nah, sebelum dia terlempar keluar, sang petualang itu sempat mendengar kalau bos yang barusan muncul itu memanggil anak kecil itu dengan nama Veda. Dari situ dia pun akhirnya tahu kalau anak kecil yang barusan mengajaknya ngobrol dan bahkan sudah menyelamatkan nyawanya adalah bos utama dari dungeon itu sendiri, yaitu Veda. Nah, dari dulu Veda ini sering melakukan hal seperti itu. Dia itu sering melepaskan para petualang yang sudah tidak punya kesempatan untuk naik lebih jauh lagi. Dan biasanya Veda itu hanya mengambil senjata ataupun benda-benda bermana yang mereka bawa. Tentu para bos lain sebenarnya nggak pernah suka dan setuju dengan apa yang Veda lakukan itu. Karena kan dungeon itu butuh manusia sebagai makanannya untuk bisa terus tumbuh. Sedangkan Veda malah seringkali melepaskan mereka. Walaupun ya tentu nggak semuanya selalu dia lepaskan. Tapi kan Vedanya selalu mengatakan kalian tidak berhak untuk memberitahu apa yang harus aku lakukan. Apalagi kalian lebih lemah dariku. Sebenarnya Veda ini memang sangat menyukai para petualang dan bahkan cukup menghormati mereka. Karena bagi Veda keinginan mereka untuk terus berjuang dan menjelajahi tempat-tempat baru itu sangat luar biasa. Apalagi dungeon Eclipse Tower ini kan memang sudah berdiri sangat lama dan sudah tumbuh sangat tinggi. Jadi nggak perlu selalu ngasih makan manusia banyak-banyak juga nggak masalah. Lagian sebagai gantinya Veda itu selalu mengambil senjata ataupun benda bermana mereka untuk diberikan pada inti dungeon sebagai makanannya. Walaupun ya tentu sebenarnya inti dungeon dan para bos yang lainnya selalu menginginkan makanan yang jauh lebih banyak dari itu, supaya dungeon itu selalu tumbuh dan semakin tinggi. Veda sendiri selalu bertanya-tanya apa yang berniat dicapai oleh dungeon Eclipse Tower ini. Apakah ingin terus tumbuh sampai menutupi sinar matahari? Apakah kau ingin sekali menikmati kehangatan dari sinar cahaya yang sangat terang? Ibaratnya dungeon Eclipse Tower ini kan memang seperti bayangan kegelapan yang selalu ingin menyerap cahaya. Dan sebenarnya itu juga ada hubungannya dengan kekuatan utama Veda. Veda sendiri sempat bertanya pada inti dungeon yang sudah menciptakannya. Atau ya sama aja ayah bagi Veda sendiri. Kenapa ayah selalu menciptakan bos yang baru untuk mencoba menggantikanku? Walaupun ya inti dungeon gak pernah benar-benar mengatakan apa alasannya. Tapi kan akhirnya Veda menyadari kalau dirinya itu memang tidak normal. Atau ya maksudnya sebagai bos dungeon. Ya pokoknya Veda ini memang sangat berbeda dengan para bos dungeon yang lainnya. Nah lalu mari kita kembali ke tempat sebelumnya, di mana saat itu Veda sudah melakukan breakout dan sudah mengurung Lloyd dan Mars di dalam dungeon Eclipse Tower yang saat itu bentuknya berupa bola hitam besar. Tapi kan karena saking besarnya kekuatan Lloyd, makanya walaupun sudah berada di dalam zona dungeon milik Veda yang punya kegelapan yang sangat pekat, tempat itu malah jadi kelihatan sangat terang. Jadi kemampuan Veda itu sebenarnya melahap apapun yang mengandung mana. Mau itu serangan, mantra, sihir, benda, ataupun makhluk hidup. Pokoknya apapun yang mengandung mana bakal langsung lenyap begitu mendekati tubuh Veda. Makanya serangan apapun yang mengandung mana itu nggak akan bisa mengenai tubuh Veda. Karena begitu masuk ke jangkauan dari kemampuan itu, maka bakal langsung dilenyapkan. Nah, semakin sedikit mana yang terkandung, maka lenyapnya bakal semakin cepat. Ibaratnya gini cuy. Kalau misalkan Silpa dan Grimo itu dimasukkan ke dalam jangkauan Veda, maka yang bakal lenyap lebih cepat itu si Silpanya. Karena Silpa kan memang punya mana yang sangat sedikit, walaupun sangat unggul dalam hal fisik. Apalagi jika hanya manusia biasa yang berada di dekat Veda saat Veda mengaktifkan kemampuannya, maka kemungkinan manusia itu bakal langsung lenyap hanya dalam beberapa detik saja.
Karena semua makhluk hidup di sini itu memang punya mana di dalam diri mereka. Sedangkan semakin banyak mana yang dia punya, maka bakal semakin bertahan lama. Hal itu juga berlaku untuk semua serangan yang diarahkan kepada Veda. Dan bahkan kalau serangan itu bakal langsung lenyap begitu mendekati tubuh Veda, termasuk serangan yang sangat kuat. Karena kan tubuh Veda itu yang menjadi inti dari kekuatan mengerikan itu. Nah, apalagi di sini setelah Veda melakukan breakout dan mengurung mereka di dalam dungeon atau domain miliknya itu, tentu kekuatannya menjadi sangat meningkat dan jangkauannya itu mencakup seluruh area di dalam domain miliknya itu. Walaupun di sini Mars yang sebelumnya tubuhnya sudah lenyap, sebagian malah sudah kembali seperti semula. Karena sepertinya Veda sengaja memfokuskan seluruh kekuatannya pada Lloyd. Makanya Mars pun jadi nggak terpengaruh dengan efek kekuatan Veda itu. Nah, saat itu perlahan mini altar de Guardia yang sedang Lloyd gunakan bahkan sudah mulai lenyap. Padahal tentu itu diciptakan dengan mana yang sangat banyak. Walaupun ya Lloyd yang melihat itu malah jadi kelihatan senang. Karena kan justru makhluk sekuat Veda dengan kemampuan yang sangat unik seperti itu bisa Lloyd gunakan sebagai bahan eksperimen. Jadi saat itu tanpa basa-basi, Lloyd pun langsung berikan satu serangan yang cukup mengerikan dengan mana yang sangat pekat. Ibaratnya nih serangan kalau diarahkan pada 3 bos monster yang sebelumnya sudah pasti langsung bisa melenyapkan mereka semua. Mars yang melihat itu aja sempat ikutan panik dan sempat meneriakkan nama Veda. Tapi bahkan ternyata serangan sekuat itu aja masih belum mampu untuk menyentuh tubuh Veda dan langsung lenyap sebelum mengenai tubuhnya. Walaupun lagi-lagi Lloyd malah jadi kelihatan makin senang. Sedangkan Vedanya semakin kelihatan keringetan. Jadi saat itu Lloyd pun berniat melancarkan satu serangan lagi dengan intensitas mana yang lebih padat. Ibaratnya kalau tadi pakai mana bintang 10, sedangkan kalau yang ini pakai mana bintang 15 yang tentunya bakal sangat mengerikan. Bahkan sifat dasar dari kekuatan Lloyd yang seperti ini sampai kelihatan jelas. Mars yang melihat itu pun semakin menganggap kalau Lloyd ini memang punya mana yang paling gila di dunia ini. Padahal ya sebenarnya itu baru sedikit dari kekuatan Lloyd yang sangat luar biasa banyak. Sedangkan Veda yang melihat itu hanya bisa terdiam dan semakin keringetan. Biasanya kan Veda itu selalu memberikan penjelasan ataupun menceritakan apa yang dia rasakan pada inti dungeon yang merupakan ayahnya sendiri. Tapi kali ini Veda itu hanya punya satu penjelasan yang sangat sederhana, yaitu sang pangeran ketujuh ini punya level mana yang paling gila yang pernah ada. Saat itu begitu Lloyd melancarkan serangannya, serangan itu pun terusan melesat dan menembus apapun yang dilewatinya. Kemampuan mengerikan Veda sama sekali nggak mampu untuk melahap ataupun melenyapkan serangan yang sangat dahsyat seperti itu. Bahkan domain atau dungeon yang Veda ciptakan untuk menahan mereka seketika langsung hancur. Karena tidak mampu untuk menahannya dan serangan itu masih terus melesat keluar. Tapi sepertinya Lloyd memang sengaja memberikan celah untuk Veda supaya mampu sedikit menghindar. Jadi serangan itu hanya mengenai sebagian pundak dan rambut Veda. Akhirnya dungeon Eclipse Tower yang selama ini selalu berdiri kokoh dan sudah bertahan sangat lama mampu dihancurkan dengan semudah itu. Veda pun jadi berpikir apakah waktu dan pengorbanan yang selama ini kita lakukan akhirnya sia-sia. Jadi sekarang apa ayah? Saat itu Lloyd pun sudah berdiri di depan Veda dan sudah memegang tangan Veda. Namun dari sentuhan Lloyd ini Veda pun hanya bisa merasakan apa itu kehangatan. Ibaratnya Lloyd ini kan seperti matahari yang sangat terang dengan kekuatan yang sangat luar biasa banyak. Nah sedangkan Veda dan Eclipse Tower itu hanyalah serangga kecil yang dari dulu selalu berusaha terbang untuk mencari sinar yang paling terang. Makanya dungeon Eclipse Tower itu selalu tumbuh ke atas seperti sedang berusaha menjangkau cahaya. Veda pun jadi merasa, apakah ini yang selama ini kita cari ayah? Karena kan akhirnya mereka bertemu dengan cahaya yang paling terang yaitu Lloyd. Dan bahkan Lloyd nggak sampai melenyapkan mereka. Melainkan malah menyentuh mereka dengan tangan mungilnya yang terasa sangat hangat. Nah di sini tak lama setelah Lloyd menyentuh tangan Veda, inti dungeon yang ada di dalam tubuh Veda pun akhirnya keluar. Dan bahkan langsung memuntahkan semua harta karun yang dia simpan. Veda pun yang melihat tindakan ayahnya itu langsung kelihatan sangat kaget. Karena kan biasanya inti dungeon yang bosnya sudah kalah bakal berusaha untuk lari ataupun melakukan segala cara supaya dirinya nggak sampai tertangkap ataupun dihancurkan. Tapi ini malah sengaja memuntahkan semua harta yang dia punya dan sama sekali nggak berusaha untuk lari. Ya sepertinya inti dungeon Eclipse Tower juga merasakan hal yang sama seperti yang Veda rasakan. Nah saat itu Mars yang melihat semua hadiah itu telah dimuntahkan langsung kelihatan sangat bahagia. Karena hadiahnya kan memang sangat banyak. Tapi yang lebih membuat Mars sangat bahagia bukan hanya itu saja.
melainkan karena akhirnya Eclipse Tower mampu ditaklukkan dan Veda-nya masih tetap selamat. Itu udah sama aja kayak persembahan untuk kakeknya Mars. Jadi ternyata sang petualang yang sempat diceritakan di masa lalu Veda itu adalah kakeknya Mars. Makanya Mars bisa sangat kagum pada Veda dan lumayan tahu tentangnya. Karena kakeknya Mars memang pernah menceritakan semuanya. Apalagi kan setelah keluar dari dungeon dan diselamatkan oleh Veda, kakeknya Mars itu bisa memahami apa yang dilakukan Veda. Dia akhirnya paham kalau Veda itu sangat menyukai para petualang dan bahkan sangat menghormati perjuangan mereka. Makanya Veda seringkali melepaskan dan memperlakukan mereka dengan sangat baik. Karena sebenarnya Veda berharap kalau mereka itu bakal balik lagi. Dan nantinya setelah mereka akhirnya kelelahan dan tidak mampu untuk melanjutkan, maka Veda bakal menemui mereka lagi dan meminta mereka untuk bercerita banyak hal lagi. Dan setelah itu Veda bakal melepaskan mereka lagi. Sebenarnya setelah memahami hal itu, kakaknya Mars tentu sangat ingin kembali ke sana. Dan andaikan dirinya punya kekuatan yang sangat besar, maka dia juga sangat ingin mengalahkan Veda dan menaklukkan dungeon itu supaya Veda bisa terbebas. Karena dia tahu kalau itu memang keinginan Veda. Nah, setelah mengalahkan Veda dan membuat inti dungeon akhirnya memutuskan untuk menyerah dan menerima semua itu, Lloyd pun dengan wajah yang kelihatan sangat bahagia meminta Veda untuk bergabung dengan dirinya. Lalu dengan ekspresi yang kelihatan sangat bahagia juga, Veda pun langsung menerima ajakan Lloyd itu. Jadi akhirnya dungeon Eclipse Tower dan bosnya yaitu Veda pun sudah berhasil ditaklukkan dan bahkan mereka bakal join ke tim Lloyd. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.